momen itu beliau berkata asuransi nggak dulu, sampai akhirnya pandemi COVID melanda. Dan di momen itu beliau berkata kepada saya, waktu COVID saya alih profesi menjadi seorang sales. Dengan agak kagum dan kaget, saya bertanya, kok bisa kok jadi sales apa? Lalu beliau katakan lagi kepada saya, iyalah gimana enggak, cicilan, utang usaha, biaya hidup tetap harus jalan. Sedangkan pabrik nggak bisa berproduksi. Ya mau nggak mau saya jual LM pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi. Sahabat MDRT, di momen tersebut saya mendengarkan beliau dengan fokus dan saya kembali menceritakan sesuatu kepada beliau yang mungkin saja bisa terjadi. Dengan menambahkan emosi di dalamnya, saya berkata, kok pandemi COVID 3 tahun merubah segalanya. Koko yang seorang pengusaha harus alih profesi menjadi seorang sales. Yang awalnya punya aset harus dijual untuk menutupi biaya hidup, cicilan, dan utang usaha. Pernah kebayang nggak kok? Jika suatu saat pencari nafkah harus berpulang selamanya, bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan ya kok? Anak 2 balita, istri seorang ibu rumah tangga, cicilan, utang usaha, biaya hidup sampai dengan 100 juta. Bagaimana nasib mereka ya kok? Kok kalau ada satu program yang dapat memastikan keluarga tetap aman, tetap nyaman apapun yang terjadi, sekalipun pencari nafkah tidak bersama dengan mereka lagi. Dengan komitmen yang terukur saat ini hanya perlu menyisihkan 500.000 per hari selama 5 tahun, dan Koko bisa menyiapkan perlindungan sampai 10 miliar sampai usia nasabah 100 tahun. Menurut pendapat Koko, apakah program seperti ini bisa bantu jaga keluarga Koko? Sahabat yang berarti, di momen tersebut saya mengajak nasabah melihat, saya mengajak nasabah merasakan, karena saya percaya ketika nasabah dapat merasakan, maka keputusan akan tercipta. 10 miliar. Dan sahabat MDRT yang luar biasa, untuk dapat menciptakan show ML yang sukses, kita memerlukan 3 keahlian. Keahlian pertama, keahlian untuk mendengar. Keahlian kedua adalah menyampaikan problem yang mungkin saja terjadi dengan menambahkan emosi di dalamnya. Dan keahlian yang ketiga adalah menyampaikan program yang mereka butuhkan. Dan kabar baiknya, ketiga keahlian ini dapat kita latih. Terima kasih, saya Kartika, salam MDRT.